Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, selama kita hidup, pasti kita hadapin ya, entah itu masalah ataupun tantangan yang bikin kita makin jadi pribadi yang lebih berkualitas gitu ya. Dan ketika kita menghadapi tantangan, ada juga dua pilihan. Apakah kita bisa menang melawan tantangan atau justru kalah dengan tantangan yang ada di depan kita. So, pada kali ini kita ingin menginspirasi Anda supaya seperti tagline 27 tahun Smart FM, tangguh dan menjadi pemenang. Bagaimana kuncinya, bagaimana caranya dari sisi emotional quotient kita akan membahas di pagi hari ini, di hari Kamis. Ya pasti ada saya Audrey Juwana menemani sampai dengan jam 8 seperti biasa bersama dengan kesayangan kita semua ada Pak Antoni Dio Martin. Selamat pagi Pak Antoni. Yes, selamat pagi Mbak Audrey dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Salam antusias semuanya, semoga tetap semangat dan tetap antusias. Yes, kita doakan semoga tetap antusias ya, karena ini salah satu kunci pemenang nggak sih Pak Antoni menjadi seorang yang antusias? Iya dong, karena kalau kita bicara tentang kata antusias sendiri, kenapa saya menggunakan salam antusias? Karena saya selalu mengatakan antusias itu gabungan dari dua hal. Selain bersemangat, juga bahagia. Banyak orang bersemangat tapi nggak bahagia. Jadi antusias itu gabungan dua. Bersemangat, bahagia. Nah, itulah arti kata antusias. Antusias sendiri berasal dari kata entheos, Tuhan di dalam diri kita. Jadi ketika kita antusias, kita punya spiritnya Tuhan. Nah, itu yang saya pikir perlu banget menjadi seorang pemenang. Yes, itu makna dari antusias. Tapi kita juga ingin mengikuti perbincangan ini secara antusias gitu ya. So, kita tunggu respon Anda, listeners. Sharing yuk, gimana sih sebenarnya umumnya Anda ketika berhadapan dengan masalah atau tantangan gitu ya? Apakah Anda yang tipenya menghadapi tantangan dengan berdarah-darah gitu ya, dengan semangat gitu, ingin menuntaskan segala yang ada di depan mata, atau justru yang kayak udah deh menghindar aja, atau justru udah kalah duluan nih di pikiran ataupun di mindset? Silakan boleh sharing pagi hari ini di 0812 11 12 959. So, seperti biasa kita bahas dulu Pak Antoni, why-nya, kenapa kita bahas tangguh jadi pemenang, mental pemenang, winner and loser. Loser, ya. Jadi seperti kata Mbak Audrey di awal-awal Smart Listener yang ada di seluruh Indonesia yang bergabung bersama dengan kita pada pagi hari ini, sebenarnya topik ini masih terkait dengan ulang tahun Smart FM yang ke-27. Tangguh menjadi pemenang. Nah, kata pemenang itulah yang saya pikir bagus untuk jadi bahan refleksi kita pada kesempatan pagi hari ini. Karena kalau kita bicara tentang tangguh menjadi pemenang, artinya bagaimana kita bisa melewati berbagai persoalan kita. Saya mendapatkan banyak banget komentar, sharing. Nah, responnya bisa bermacam-macam. Misalnya contoh, kalau kita bicara tentang yang bukan pemenang, winner atau loser. Ini kalau kita bicara tentang loser, ini ada beberapa kasus yang mungkin jadi bahan refleksi kita, Smart Listener. Misalnya ada seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, lantas kemudian gara-gara itu hidupnya kemudian jadi aut-autan. Sampai nggak merawat dirinya, keluar dari pekerjaan, dan akhirnya kemudian jadi tanggungan rumah. Jadi terus-menerus dia menyalahkan suaminya atas apa yang terjadi. Ya, itu contoh. Atau misalnya seorang rekan yang keluar bekerja di satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi pindah dari satu ke perusahaan yang lain. Karena ternyata ketika ditanya apa alasannya kenapa dia berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu karena ternyata dia selalu merasa dirinya adalah korban office politik di kantor. Ya. Jadi selalu merasa dirinya itu korban politik kantor. Kemudian ini contoh lagi jiwa the loser. Ada remaja jadi bandel, urakan, ikut geng motor, dan dia menyalahkan orang tuanya yang dia merasa bahwa karena dia sendiri sebenarnya adalah anak angkat sih. Sehingga dia merasa dirinya itu adalah korban dari orang tua kandungnya. Jadi yang disalahkan adalah orang tua kandungnya. Dan
contoh yang lain lagi yang loser yang menjadi obrolan kita pada pagi hari ini adalah ada seorang bisnismen yang gagal dan dia merasa karena hokinya itu kurang. Ya, kayaknya saya kurang hokinya. Dan dia mengatakan bahwa saya butuh lagi kesempatan emas seperti yang dulu pernah terjadi. Jadi menunggu-nunggu kesempatan emas itu muncul. Nah, ini menjadi bahan refleksi kita. Saya nggak tahu bagaimana pemikiran Anda, Smart Listener. Artinya gini loh, kita bisa melihat mental loser yang membuat akhirnya mereka semakin terpuruk di dalam kondisi mereka. Mereka berharap keberuntungan, mereka menyalahkan, mereka menganggap bukan salah saya, mereka merasa dirinya adalah korban dari situasi, dan itulah bagian-bagian dari the loser. Dan saya merasa bahwa menarik sekali buat teman-teman yang mendengarkan kita pada pagi hari ini, karena hampir setiap pagi, apalagi misalnya Kamis pagi, ini adalah siaran Smart Listener, Smart Emotion, mestinya kita lama-lama belajar bisa mengalihkan diri kita ketika kita menghadapi satu masalah, gimana kita bisa switch dengan cepat dari mentality loser mentality menjadi winner mentality. Gitu. Oke. Ya. So penting sekali ya, Pak Antoni, untuk kita merefleksikan mungkin di pagi hari ini. Yes. Apakah kita ke tim yang winner gitu ya, mental pemenang, atau justru kayaknya sih udah ada red alert gitu ya. Kita ini masuk ke tim yang loser ataupun pecundang. Mungkin boleh bantu Pak, gimana cara kita untuk mengenali sebenarnya? Ya, oke. Smart Listener, sebenarnya ada 3 pertanyaan yang bagus untuk Anda tanyakan pada diri Anda setiap hari sebenarnya. Atau sampai pada titik sekarang, coba jawab 3 pertanyaan ini untuk bisa merefleksikan apakah kita cenderung menjadi seorang the loser atau seorang the winner. Pertanyaan pertama adalah, menurutmu siapa sih orang yang paling berpengaruh besar di dalam hidupmu? Ya. Yang kedua, siapakah orang yang layak mendapatkan pujian atas bagaimana dirinya ada saat ini? Ya, menurut Anda, siapa sih orang yang paling layak untuk mendapatkan pujian atas bagaimana apa yang Anda capai saat ini? Pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah, nasihat dan opini siapakah yang paling Anda dengarkan saat ini? Nah, jadi kalau kita mengatakan beda mental loser dan winner, loser itu akan menjawab ketiga pertanyaan ini. Oh, orang yang paling berpengaruh besar, orang lain. Siapa yang paling mendapat pujian? Orang lain. Siapa yang nasihat yang paling saya dengarkan? Orang lain. Persoalannya orang lain tidak selalu bisa setia 100% untuk Anda. Maka kita bilang seorang the winner akan mengatakan yang paling berpengaruh besar adalah diri saya sendiri, yang paling layak mendapat pujian, atau justru disalahkan atas apa yang saya salahkan capai saat ini, diri saya sendiri. Siapa opini yang paling saya dengarkan? Diri saya sendiri. Dan seorang the winner akan ngerti bahwa sebenarnya segala sesuatu yang paling besar berpengaruh adalah dirinya sendiri. Benar sih, kondisi luar, situasi luar berpengaruh. Tapi at the end, dialah yang kemudian membuat keputusan itu, Baudrey. Oke, so the control is in our hand ya, Pak Antoni ya. Yes, betul. Makanya ada kalimat mengatakan bahwa if you want to know who is the most responsible for where you are in life, take look at the mirror. Jadi kalau mau tahu yang bertanggung jawab dengan hidupmu saat ini, pergi ke cermin dan lihat di situ. Itulah orang yang paling bertanggung jawab atas hidupmu. Oke, jadi kita break dulu sambil Anda bercermin mungkin ya, ngelihat siapa sih yang paling bertanggung jawab atas diri Anda gitu. Yes. Dan juga kita tunggu respon Anda sendiri sebagaimana sih sebenarnya Anda pada umumnya ketika menemui sebuah tantangan atau masalah gitu ya. Boleh sharing pagi hari ini atau mungkin ceritakan pendapat Anda dan juga pengalaman Anda. Nanti kita akan bacakan beberapa gitu ya, jika memang sempat kita bacakan semuanya seperti itu. Kita jeda saat ya Pak Antoni, nanti kita boleh mungkin bedakan sebenarnya mental winner sama loser ini apa yang mungkin membedakan, dari sisi apa? Kalau tadi kan dari sisi tanggung jawab gitu ya, mungkin ada yang lain, nanti kita akan bahas lebih detail. Pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration, kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Emotion. Mungkin kita sapa dulu ya teman-teman yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta yang sedang menyimak perbincangan kami, atau beberapa biasanya ada yang dengar dari Korea, dari Hong Kong, dari Eropa. Selamat pagi, pokoknya semangat dan salam antusias. Kembali pagi hari ini kita membahas satu topik yang masih juga relate dengan 27 tahun Smart FM Network. Kalau kita tahun ini kan mengambil topik tangguh dan jadi pemenang gitu ya. Pak Antoni pagi hari ini membawa kita dalam topik mental pemenang atau mental pecundang nih yang selama ini kita miliki. Tadi kita sudah mengenal Pak Antoni ya, gimana ataupun cara refleksi diri kita, apakah kita ada di tipe yang mana gitu. Tapi kalau untuk membedakannya, sebenarnya dari sisi mana terlihat mental pecundang dan juga pemenang ini berbeda? Dari siapa Pak? Oke, jadi saya masih mau menyimpulkan sekali lagi buat Smart Listener mungkin baru bergabung bersama dengan kita juga. Kita ingin mengatakan bahwa dari perjalanan hidup, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat orang yang pengambilan keputusan, pertama-tama kita mengatakan bahwa kalau Anda sampai tidak nyaman untuk mengatakan I take full responsibility of my life, mungkin Anda termasuk tipe pecundang. Jadi dia merasa, kok saya nggak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Nggak, ya kita yang paling bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Kemudian kalau Anda mengalami sebuah krisis besar yang disebut dengan BSE crisis gitu. BSE itu adalah blame somebody else. Oke. Blame somebody else, BSE. Berarti bisa jadi Anda termasuk manusia the loser yang suka menyalahkan orang lain, lingkungan, situasi. Atau kalau Anda juga termasuk orang yang suka mencari alasan, bisa jadi Anda juga termasuk yang tipenya seperti itu, Mbak Audrey. Oke, berarti bisa kita cerna gitu ya, Smart Listeners, dan mungkin kita lihat apakah kita masuk ke tim yang pecundang ataupun pemenang. Tapi nggak masalah ya Pak Antoni, mungkin ketika kita pagi hari ini menyadari dan mengakui kayaknya saya masih di level pecundang, bisa berubah ya Pak Antoni ya? Betul. Ya, berita baiknya adalah ini adalah bagian dari pilihan hidup kita. Karena ini adalah bagian dari pilihan hidup kita, maka sebenarnya dengan sebuah kesadaran pada pagi hari ini selalu tidak pernah terlambat buat kita untuk mengubah dari kita yang cenderung the loser menjadi the winner. By the way, ada loh, saya masih ingat waktu saya di Bali, itu ada tato. Jadi di tato itu ada macam-macam tato kan. Dan ternyata ada satu tato yang bunyinya I am the loser. Benar, tulisannya I'm the loser. Terus saya sempat main ke sana, terus karena waktu itu cuma lihat gitu. Dan saya nanya sama tukang tatonya, Bang, emang ada yang mau tato ini Bang? Yang tulisannya I'm the loser. Oh ada Mas, dia bilang.
Ternyata ada juga ya tatonya I am the loser. Oke. Saya bisa Um, bayangkan seperti iya. apa orang yang membuat tato yang seperti itu. Yes, ya. Apa yang kita tato dalam kehidupan kita, biasanya kita tato dalam body kita, tapi kita juga tato di dalam mental kita. Ya. Betul. Berbahaya sekali. Ya, ya, ya. Jadi kita harus punya mindset yang baik dulu ya Pak Tony, bahwa kalau kita mungkin sekarang masih ada di posisi loser, kita bisa change our life menuju ke winner gitu. So Yes. mungkin kita tambahan Pak Tony untuk membedakan winner dan loser ini dari sisi apanya sebenarnya yang sangat-sangat membedakan? Oke, jadi gini, kalau kita di kecerdasan emosional, Ya. kita mengatakan ada dua tipe manusia. Tipe manusia C atau E. Manusia cause atau manusia efek. Nah, manusia the loser, dia merasa dirinya adalah efek. Manusia the loser merasa dirinya adalah victim. Manusia the loser merasa bahwa aku itu produknya, hasilnya. Jadi dia merasa aku nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Aku ini cuma korban, victim, result, hasil akhir dari sesuatu. Sehingga dengan demikian dia merasa aku nggak berdaya dan aku nggak bisa melakukan apapun. Dan ujung-ujungnya adalah orang ini jadi sering menyalahkan pasangan, menyalahkan situasi, menyalahkan hoki, menyalahkan bintang, menyalahkan dia di mana dilahirkan, menyalahkan kondisi ekonomi. Jadi segala sesuatu itu dia menyalahkan situasi di lingkungannya, ya. Dia melihat di sisi yang lain. Saya jadi ingat dengan cerita 1001 malam, kisah tentang Nasruddin yang suatu hari dia tampak di luar rumahnya sedang membawa lampu, berusaha untuk mencari-cari di keremangan malam dengan menggunakan lampu itu. Terus tetangganya yang penasaran, terus mendatangi Nasruddin dan kemudian bertanya, Nasruddin, kamu lagi nyari apa dengan menggunakan lampu itu? Oh, dia bilang, saya sedang mencari kunci saya yang terjatuh. Oh, emang kunci kamu terjatuhnya di mana? Di dalam rumah. Lah, kenapa nyarinya di sini? Ya di sini soalnya di sini lebih terang, lebih gampang, lebih mudah kelihatan. Jadi buat kita mungkin sesuatu yang lucu dan arti gini, itulah yang seringkali terjadi. Kenapa kita mencari alasan, kenapa kita mencari pembenaran di tempat lain? Karena buat kita lebih gampang, lebih mudah. Lebih mudah buat kita untuk melihat persoalannya di tempat lain. Orang lain, ekonomi, situasi, pasangan, dan itulah yang kemudian kita jadikan sebagai alasan tentang apa yang terjadi. Padahal mungkin yang harus kita cari adalah balik lagi ke dalam diri kita, yang sebenarnya bahwa disitulah sebenarnya sumber problem, mulai dari cara berpikir, cara kita melihat situasi, keteguhan kita, kegigihan kita, itu yang sebenarnya mesti diperbaiki, bukannya di luar gitu. Tapi itu yang seringkali terjadi. Ya. Oke. Ya. Berarti cukup apa ya? Mungkin menyentil kita pada pagi hari ini, semua listeners, bahwa tim loser ini kalau bisa ya dihapuskan lah ya dari dalam diri kita, kalau misalnya masih tersisa sisa-sisa idiknya gitu ya. Ya, mungkin Mbak Audrey kita nggak bisa 100% menghilangkan gitu, karena ya namanya juga manusia, kita pasti punya kecenderungan. Cuma bagusnya adalah pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ya punya kesadaran sih gitu loh. Ya, awareness. Ya, kita selalu mengatakan ABC, ya, awareness. Pertama-tama adalah sadar dengan cara berpikir kita. Setelah kita dengarkan obrolan kita pada pagi hari ini, yang pertama-tama adalah aware dengan berbagai hal, berbagai kata-kata yang kita ucapkan, ya. Dan kemudian B adalah apa belief, apa keyakinan kita yang seringkali menyebabkan kenapa kita terus-menerus menghidupi keyakinan itu. Nah, kalau kita tahu bahwa itu ternyata tidak membawa kebaikan, hasilnya lebih banyak buruknya, kemudian membuat kita tidak melangkah, ya kita harus ke C. C itu apa? Change. Ya. Jadi aware, belief, sama change-nya kita. Nah, ini yang kita perlu sadari. Dan mudah-mudahan paling enggak, kita dan selalu mengatakan kan, ini ngopi kita, ngobrolan pagi kita, setiap ngobrolan pinternya kita juga setiap pagi ini, paling enggak setelah mendengarkan, itu bisa menjadi bahan refleksi kita.
iya, selama ini cara berpikir saya apa menghadapi situasi, apa yang bisa saya sikapi. Nah, perlahan-lahan begitulah kita berubah, ya. Karena kalau saya boleh lanjutkan sedikit, Mbak Audrey, lawannya itu kan the winner. Betul. Nah, orang-orang yang the winner itu anti 3M. Dia 3M? anti, ya, anti 3M. Anti menyalahkan, Oke. anti mengeluh, dan anti mengasihani dirinya sendiri. Ya, anti menyalahkan berarti udahlah percuma, ngapain kita menyalahkan situasi lingkungan di luar sana, ya, itu di luar kendali kita, ya, di luar kendalinya kita. Anti yang kedua adalah anti mengeluh. Dia merasa bahwa percuma juga mengeluh, malah membuat persoalan menjadi semakin berat. Udah, anti mengeluh. Dan yang ketiga adalah anti mengasihani dirinya sendiri. Waduh, kenapa sih kondisi saya seperti itu? Dia anti untuk mengasihi dirinya sendiri. Tapi dia berusaha untuk mulai menyetir, mulai mengendalikan, mengambil kendali, dan berpikir apa sih yang bisa saya kerjakan masih dalam situasi ini. Contoh yang paling menarik, sebenarnya di salah satu TV itu pernah, saya masih ingat di Hong Kong itu pernah nonton satu cerita tentang menarik tentang Si Kun Sen, ya. Si Kun Sen ini adalah seorang pelukis dengan kondisi tangan yang cacat, sehingga dia harus melukis dengan menggunakan mulutnya. Gara-gara dulu dia kerja di pabrik, kemudian mengalami kecelakaan sehingga tangannya tidak bisa berfungsi, ya. Tapi luar biasanya adalah itu, kita katakan si Kun Sen ini adalah orang-orang yang the winner dalam arti sesuai dengan topik kita. Dia tidak berusaha untuk menyalahkan, dia tidak mengasihani dirinya, tapi ya dia berusaha untuk berpikir apa yang masih memungkinkan untuk melakukan situasi ini. Padahal kalau Mbak Adri kita lihat di kolong jembatan, di jalanan, di perempatan lampu merah, kan kita ketemu sama banyak pengemis yang seperti itu, yang tangannya buntung, kakinya buntung, kemudian mengemis-ngemis, minta supaya dikasihani. Nah, maka kita pada kesempatan ini, kita bisa mengalami kondisi seperti itu, tapi orang-orang yang mentalnya pemenang berpikir, apa yang masih bisa saya lakukan dalam situasi ini? Dia tidak menyalahkan, tidak mengeluh, dan tidak mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini yang saya pikir sebagai bagian penting yang kita build di dalam diri kita. Ya. Yes, jadi walaupun melihat keterbatasan yang ada ya Pak Antoni, tidak menghalangi segala usaha ataupun semangat lah ya yang ada dalam diri kita. Nah, ini juga berkaitan sama tadi kan Pak Antoni bilang tuh ya, cerita di Bali ada tattoo maker, ada satu contoh tuh ya, tattoo I'm a loser, ternyata banyak gitu yang memiliki ataupun yang pengen gitu ditato tulisan I'm a loser. So, gimana sih orang-orang yang mungkin punya mindset seperti itu, ataupun orang yang mungkin udah mentatokan gitu ya dalam otaknya, dalam kesehariannya, keyakinan seperti apa sebenarnya yang mereka taruh ke dalam diri mereka? Setelah ini ya Pak, tadi kita bahas gimana point of view dari mereka. Kita akan kembali, so listeners, masih kami tunggu sharing Anda. Silakan di 0812 11 12 959, atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami pagi hari ini. Silakan di Radio Smart FM. Kami masih membahas mental pemenang dan mental pecundang. Tetaplah bersama. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Baik, listeners, kembali dalam Smart Emotion masuk ke sesi 3. Tidak terasa ya, sudah masuk sesi 3. Jadi untuk Anda yang belum sharing pagi hari ini, yuk silakan kirimkan. Nanti nggak sempat Audrey dan Pak Antoni baca, sayang sekali kesempatannya karena bahas topik seperti ini mungkin sekali seumur hidup mungkin, atau sekali setahun, atau mungkin tunggu respon Anda juga. Kira-kira kalau request tuh mau dibahas topik ini atau topik lain juga bisa ya di DM Pak Antoni atau mungkin di WA-nya Smart FM. So, kita balik lagi back to topik Pak Antoni. Tadi kan bicara tentang tato ya, tato Betul. I'm a loser. Nah, banyak tuh yang meminati. Bahkan secara nggak sadar kita juga mentato I'm a loser tuh di mindset kita. Gimana sih sebenarnya orang-orang yang sudah mentatokan gitu ya, I'm a loser itu Pak Antoni? Keyakinan apa sebenarnya yang mereka miliki? Apakah terpengaruh sama masa lalu, realita zaman sekarang, atau seperti apa sebenarnya? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang mental the loser itu, seperti tadi dikatakan, dia punya satu krisis besar di dalam hidupnya yang disebut dengan krisis BSE. BSE, blame somebody else. Jadi menyalahkan orang lain. Jadi dia punya beberapa kepercayaan, dia punya beberapa belief. Masih ingat prinsip A, B, C tadi, aware gitu loh. Nah, sebagai seorang the loser, mereka harusnya aware bahwa ada beberapa belief mereka yang perlu diubah. Ya kan, kita bilang A, B, C, aware, belief, change. Ya, jadi mengubah belief itu. Jadi pertama-tama dia percaya orang di sekitarnya itulah yang telah bertanggung jawab dan ya berikan pengaruh tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi dia merasa bahwa dia percaya tentang hal itu. Gara-gara orang lain, gara-gara orang tua, gara-gara orang di sekitarnya. Ada satu cerita menarik di filmnya Sylvester Stallone, Rocky yang kelima. Jadi ada satu, ini ceritakan Rocky udah tua, dia punya anak yang udah lebih dewasa, udah bekerja, tapi anaknya nggak terlalu sukses. Jadi satu hari mereka berjalan, kemudian si anaknya itu dengan kesel, dengan jengkel, kemudian melemparkan semua kesalahan kepada ayahnya. Dan ada obrolan yang menarik di bagian itu, di mana si Rocky, si Sylvester Stallone itu kemudian bercerita bagaimana ketika dia menunjukkan dengan tangannya, dia bilang, waktu ketika kamu lahir, saya pegang dengan kamu dengan tangan saya berharap bahwa kamu bisa mengambil kendali atas hidupmu. Dan dia bilang kepada anaknya, apa yang terjadi dalam hidupmu, apa yang kamu alami dalam hidupmu, saya tidak bertanggung jawab untuk itu, tapi kamu sendirilah yang sebenarnya mengambil keputusan, dan apa yang terjadi adalah bagian dari kehidupanmu. Dan itu menjadi obrolan yang menarik. Ya. Artinya gini loh, di dalam kehidupan kita melihat banyak orang yang mirip seperti si anak kecil itu. Yang si anak itu yang terus-menerus menyalahkan orang tuanya, orang di sekitarnya, bahwa saya bisa menjadi seperti sekarang, atau saya kondisinya seperti ini ya gara-gara karena mereka itu. Jadi dia percaya bahwa orang lain yang bersalah. Nah, bagian dari BSE, blame somebody else yang lain adalah dia percaya bahwa lingkungannya itu, situasinya itu begitu kuatnya sehingga gue nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa melakukan apapun untuk memperbaiki situasi itu. Saya terlalu hopeless, saya terlalu nggak berdaya. Dan itu kepercayaannya orang-orang yang the loser. Jadi apa yang terjadi akhirnya kemudian yang saya seringkali ceritakan itu adalah eksperimen yang pernah dilakukan oleh Martin Seligman, psikolog, yang melakukan eksperimen dengan anjing yang disetrum.
Jadi anjing di setrum, ya ternyata awalnya dikendalikan. Kalau di setrum, dia bisa pindah ke ruangan sebelah dan tidak ada setruman. Ketika di setrum, anjing ini pindah ke sebelah. Lama-lama anjing ini belajar. Kalau di setrum, tinggal pindah ke sebelah. Tapi setelah itu, apa yang terjadi adalah setruman ini kemudian di dua-dua sisi di setrum. Jadi mau pindah kemanapun, nggak bisa. Karena setruman ada di mana. Dan apa yang terjadi adalah setelah beberapa saat kemudian, setruman ini kemudian cuma ditaruh di satu sisi lagi. Jadi kalau anjing ini masih tetap mau berusaha, dia tinggal pindah ke sebelah. Tapi apa yang terjadi? Setelah setruman itu dilakukan dua sisi itu, dan kemudian dibuka kembali, anjing ini ternyata nggak berpindah-pindah lagi. Karena mungkin anjing ini berpikir, percuma juga. Saya pernah mencoba pindah ke sana, nggak ada pengaruhnya. Akhirnya kemudian anjing itu apa yang terjadi ketika dikasih setruman? Cuman diam di situ aja, tinggal di setrum dan cuman mengeluarkan erangan-erangan kesakitan itu, tapi nggak berusaha untuk pindah. Nah, the loser sering kali seperti itu. Dia berkeluh kesah, dia mengatakan, aduh tempat kerja saya nggak nyaman ya. Aduh, saya punya atasan yang seperti ini. Aduh, kondisi saya seperti itu. Jadi dia berkeluh kesah. Sama seperti kayak anjing yang mengerang kesakitan. Tapi dia sama sekali tidak mencoba untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi itu. Ya, karena dia percaya lingkungannya nggak bisa dia ubah. Dan terakhir juga adalah, dia percaya, jadi keputusan, sikap, dan tindakannya itu tidak berpengaruh pada kondisi dia saat ini. Ya, jadi dia merasa sikap dan tindakannya tidak akan menentukan, dan itu kesalahan paling fatal dari seorang the loser. Justru sebenarnya dia butuh sikap, keputusan untuk mengubah situasi, tapi dia merasa percuma kok. Aku ngomong apa, aku mengambil apa, tidak akan merubah situasi ini. Dan itu yang membuat akhirnya the loser terus-menerus berada di dalam penderitaan dan kesulitannya. Oke. Ya. Nah, ini seperti respon dari Pak Michael nih, Pak Antoni, pagi hari ini ya. Selamat Hai. pagi Pak Antoni, salam antusias. Salam Pak Michael BSD. Bicara tentang tantangan, saya ingat ketika awal-awal pandemi COVID-19, saya merasa terpuruk karena bisnis benar-benar hancur gitu ya, harus menutup berapa outlet selama 3-4 bulan. Itu benar-benar masa saya yang menyedihkan, bahkan saya pun hampir menyerah dan merasa nggak bisa apa-apa, Pak Antoni. Nah, ini gimana ketika kita merasa bahwa situasi itu sudah tidak bisa kita kendalikan lagi? Apakah kita harus coba usahakan, kita usaha COVID-nya nggak ada kan nggak bisa ya, Pak Antoni ya? Betul. Atau berusaha untuk PPKM itu dihilangkan juga nggak bisa. Kalau yang kayak gini, yang susah dikontrol ini seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Pak Michael. Saya jadi ingat waktu ketika pandemi kemarin, ada tetangga nggak terlalu jauh, dia punya banyak outlet sepatu. Dan gara-gara pandemi itu, kemudian dia harus tutup satu demi satu outlet sepatu itu. Tapi menarik dari outlet sepatu, ternyata istrinya pintar masak yang selama itu nggak pernah diekspos, nggak pernah dicoba. Tapi gara-gara pandemi itu kemudian udah bakat memasak istrinya kemudian keluar. Dan akhirnya sampai sekarang, mereka punya bisnis kuliner. Ya, nah ketika pandemi balik lagi, sepatunya jalan, kuliner juga jalan. Menarik ya, akhirnya dapat 2 bisnis. Artinya gini loh, balik lagi, seorang the loser ketika pandemi dan situasi seperti itu menyalahkan, aduh gara-gara pandemi sih, gara-gara situasi makanya kondisi saya seperti sekarang. Tapi the winner akan mengatakan percuma kita menyalahkan. Ya, kita seperti kata Mbak Audrey, kita nggak bisa menghentikan pandemi, kita nggak bisa menghentikan penyebaran, itu kan di luar kendali kita. Siapalah diri kita. Tapi yaitu orang-orang the winner, dia akan fokus pada apa yang bisa saya pengaruhi. Kalau kita bilang Stephen Covey di bukunya yang Seven Habits itu kan mengatakan 2 lingkaran. Lingkaran pengaruh dan lingkaran kekhawatiran kita. Kita khawatir dengan pandemi, kita khawatir dengan ekonomi, kita khawatir dengan banyak hal. Tapi yang kita khawatirkan itu belum tentu kita bisa kendalikan. Nah, winner dia fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Saya bisa mengendalikan respon saya, kata-kata saya, dari uang yang saya punya, saya bisa mencoba untuk memutuskan apa sih yang bisa saya lakukan dalam situasi itu. Nah, ini yang dilakukan para the winner. Sementara pada the loser, dia fokus di lingkaran yang dia khawatirkan.
Aduh, bagaimana kalau seandainya pandemi lama? Aduh, bagaimana kalau seandainya saya kena? Jadi begitu banyak yang dikhawatirkan, saking banyak dikhawatirkan sampai dia sendiri tidak melakukan apapun. Ya, Oke, ini juga mungkin relate sama banyak orang ya, Pak Tony. Iya. Mungkin nggak Iya. hanya Pak Michael, tapi banyak Pak Michael lain yang juga merasakan dampak dari pandemi. Tapi ya itu, mungkin seperti tetangga Pak Antoni juga, jadinya double apa ya, double combo gitu ya setelah pandemi, bahkan bisnisnya jadi Iya. jalan berjalan seperti itu. Iya. Oke, satu lagi Pak Antoni ya, ini sharing dari Bapak Nugraha Oke. di Jambi. Selamat pagi Jambi. Hai, selamat pagi. Sharing Pak Antoni, Ya. dulu saya adalah orang yang sangat-sangat menghindari konflik ya, Ya. sangat-sangat menghindari masalah. Kalau misalnya sudah ada masalah, biasanya saya abaikan aja gitu, sampai kalau bisa selesai sendiri gitu. Tapi ternyata selama bertahun-tahun saya diingatkan nih dengan satu statement ataupun satu quotes bahwa badai itu pasti ada, tapi hujan tidak selamanya gitu. Jadi dari situ saya tersadar bahwa masalah itu ya selalu ada gitu, tapi nggak selamanya ada gitu, dan harus kita hadapi. Monggo Pak Antoni responnya. Oke, Pak Nugraha, terima kasih dari Jambi. Saya cuma ingin mengatakan kita seringkali juga meletakkan itu kepada waktu. Time will heal everything. Semoga waktu itu yang akan mengobati semuanya. Iya sih, kadang waktu bisa mengobati. Tapi untuk bisa terobati kadang kalau kita cuma membiarkan waktu, kadang itu butuh lama. Makanya saya termasuk yang percaya bahwa kadang-kadang menunggu waktu itu kadang ya berarti kita menggantungkan kepada keberuntungan. Iya, kalau waktu bisa menyembuhkan. Kadang-kadang waktu tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena itu masih terus-menerus dalam diri kita. Itu sebabnya saya masih tetap percaya waktu menyembuhkan, tapi harus ada usaha juga dari kita. Artinya, misalnya contoh tadi, balik lagi ceritanya Pak Nugraha bahwa saya cenderung menghindari konflik, ya berharap dengan sendirinya kemudian bisa selesai. Iya sih, memang kadang-kadang dengan berjalannya waktu kemudian kita lupa. Tapi kemudian, kalau orang itu yang konflik itu adalah sesuatu yang hidup dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita harus belajar untuk menyelesaikan. Jadi nggak bisa terus-menerus kita lakukan dan membiarkan waktu kemudian healing everything. Ya, jadi kita juga harus belajar dewasa untuk belajar untuk mengatasi itu sih, menyikapi itu. Ya, we have to make decision. Ya, Ya. menurunkan ego juga ya Pak Antoni ya, untuk bisa menyelesaikan masalah. Karena kadang Ya. Betul. Karena kadang-kadang ketika ada konflik dengan masalah, itu bisa jadi konflik ego. Dimana kita harus turunkan, harus belajar ngomong, harus memulai omongan, membicarakan. Itu kan kadang-kadang kita yang sering kali terjadi, bukan salah saya kok. Dia yang salah, dia harusnya ngomong duluan dong gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya jadi masalah. Betul. Yes. Oke, nanti masih ada beberapa cerita lagi ya Pak Antoni ya. Dan juga mungkin ini banyak nih yang bertanya, gimana caranya Pak Antoni kalau misalnya saya merasa nih saya ada mental loser, apa yang harus saya lakukan? Ataupun habit yang saya lakukan supaya saya bisa mempunyai mental winner. Nanti kita akan membahas juga di sesi terakhir. So pastikan harus tetap bergabung kami semua listeners dalam Smart Emotion di pagi hari ini sampai dengan jam 8 pagi. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Baik, Smart Listeners, kita sambung kembali sesi terakhir dalam Smart Emotion. Yang pasti pendengar kita pagi hari ini kita harapkan sudah punya keinginan ya Pak Antoni untuk mengarah ke mental pemenang. We hope so. Yes. Dan juga pastinya ini banyak banget yang tanya Pak Antoni. Kalau saya sekarang ngerasa masih suka ngeluh Pak Antoni, suka menyalahkan situasi dan keadaan, terus apa yang bisa saya lakukan? Ini salah satunya dari Bu Sri Pujiastuti di Bogor ya. Ada juga Pak Abdurrahman ya yang bertanya gimana tips singkatnya ataupun mungkin secara simpel ya habit-habit yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengarah ke mental pemenang. Silakan. Oke. Saya berikan contoh yang lain lagi. Tadi kan kita udah cerita tentang cerita dari Hong Kong gitu. Kali ini kita ke Vietnam. Jadi saya masih ingat di masa-masa saya itu kan perang Vietnam. Waktu ketika saya masih kecil perang Vietnam terjadi dan pernah ada satu foto yang kemudian jadi memorable banget. Jadi fotonya adalah foto seorang anak kecil sedang telanjang, anak cewek kecil sedang telanjang dan karena korban dari bom napalm yang terjadi di Saigon, ya Vietnam Selatan. Dan itu menjadi sampul majalah cover yang kemudian menjadi sangat terkenal. Belakangan diketahui nama anak itu adalah Kim Phuc. Nah, Kim Phuc yang kemudian menjadi korban dari bom napalm itu ternyata akhirnya selamat kan. Dan setelah selamat, tahu apa yang dilakukan? Ya, dengan kondisi terluka parah dan sebagainya. Kemudian dia ketika besar ternyata dia melanjutkan studi di kedokteran di kota Saigon itu sendiri. Nah, dari Saigon kemudian dia pergi ke Kuba, ke Havana, melanjutkan kedokteran juga, dan akhirnya kemudian melanglang buana, akhirnya kemudian terdampar di Kanada. Dan akhirnya kemudian dia memutuskan untuk menetap di Kanada. Dan yang luar biasa adalah sebagai dokter, lantas si Kim Phuc ini, ya dia bisa aja memutuskan, gue ini kan korban perang, gue ini kan orang tua hilang, saya kondisinya seperti ini. Dia bisa punya sejuta alasan untuk menyalahkan situasi. Tapi yang luar biasa adalah, dia menyelesaikan studi kedokterannya, dan kemudian akhirnya dia mendedikasikan dirinya untuk bicara banyak mengenai anak-anak korban perang. Sampai dia yayasan khusus tentang anak korban perang. Nah, saya selalu terkesan, Mbak Audrey dan juga Smart Listener, orang-orang yang dia punya sejuta alasan. Dia punya banyak hal untuk mengatakan kenapa aku hidupnya harusnya terpuruk, situasi harusnya susah. Tapi orang ini kemudian mengambil keputusan yang berbeda. Justru kehidupannya ini dia pakai, mereka gunakan untuk melakukan sesuatu sebagai terobosan. Dan itu yang luar biasa. Nah, saya berharap sebenarnya obrolan kita di segmen terakhir ini menginspirasi Anda. Siapa sih yang nggak punya masalah? Siapa sih yang nggak pernah menjadi korban dari situasi, kondisi, orang-orang di sekitar? Pasti ada. Tetapi mari kita menjadi orang yang tidak terpuruk atau terus-menerus berpegangan dengan kesalahan, situasi, dan sebagainya, dengan kondisi itu. Tapi kemudian memutuskan untuk merubah, sama seperti ceritanya Kim Phuc. Justru dia pakai untuk menjadikan sesuatu yang luar biasa. Ya, makanya ini penting banget kalau kita bicara tentang bagaimana kita mau menjadi mengubah dari the loser tadi menjadi winner. Maka itu
itu adalah bagian yang penting yang mesti kita lakukan sih. Bagaimana kita merubah hal-hal yang kita alami itu menjadi sesuatu yang justru menjadi hal yang luar biasa, kita bisa jadikan itu sebagai bahan transformasi hidup kita. Oke, oke. Ya, jadi tidak semuanya masalah itu membuat orang terpuruk ya. Justru masalah itu kadang bisa membuat kita apa ya? Mengubah bahkan hidup kita bisa lebih bermanfaat lagi ya, Pak Antoni ya. Ya, Dan betul. mungkin ada cara-caranya kali ya, Pak Antoni ya. Ya. Simpelnya langkah-langkah ataupun tips supaya kita bisa jadi pemenang, karena pasti dari beragam manusia yang ada di dunia nggak pengen jadi yang kalah gitu ya. Ya. Kalau kita bilang pemenang kan mungkin ya kalau di lomba-lomba ada cuma 1, 2, atau 3. Tapi kalau bisa kita semuanya deh jadi pemenang gitu, Pak Antoni. Gimana caranya, Pak Antoni? Ya. Silakan. Pagi ini sebenarnya saya mau menginspirasi kembali untuk smart listener untuk salah satu buku yang paling bagus sebenarnya adalah, termasuk saya beberapa kali ngutip bukunya dari Paul Maggie. Paul Maggie itu yang menulis buku Sumo, ya, Oke. Shut Up and Move On, ya, itu bukunya dari Paul Maggie itu, ya, Shut Up and Move On. Jadi ada 3 hal yang dibahas di buku Shut Up and Move On itu. Jadi Move on. tutup mulutmu dan bergeraklah, move on. Dan dia bilang pertama-tama adalah berhentilah untuk menjadi si penumpang yang pasif. Mulai maju ke depan dan jadilah si supir yang mengendalikan hidupmu. Itu yang pertama. Jadi berhenti untuk mengeluh, aduh gimana sih ini kendaraan, dan kita nggak punya kendali. Jadi belajarlah untuk mengambil kendali atas bahwa kamu yang mengendarai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stop berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang terus-menerus membuat kita jadi pecundang. Bahasa pecundang itu apa? Aduh, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Abi, aku ini habis. Ya, saya nggak punya kuasa sih. Habis, saya adalah latar belakangnya seperti ini. Jadi itu bahasa-bahasa korban. Bahasa-bahasa the loser. Tapi mulai merubah menjadi bahasa-bahasa the winner. Ya, situasiku seperti ini, tapi aku masih bisa mengambil kendali atas ini. Aku masih bisa mengubah ini. Aku masih bisa mengendalikan ini. Apa yang masih bisa aku kerjakan? Dan itu bahasa-bahasa the winner. Ya, gunakan lebih banyak bahasa the winner dalam kehidupan kita. Termasuk yang mendengarkan kita pada pagi hari ini, para profesional di tempat kerja yang sering kali kalau kita ketemu sama teman-teman yang tiap hari berkeluh kesah tentang bosnya lah, tentang situasi pekerjaan lah, tentang gajinya dan sebagainya, ya. Jadi berusaha stop yang seperti itu, ya. Jangan membantu untuk mengembangkan yang seperti itu. Dan yang ketiga kata Paul Maggie itu adalah dia bilang Peter Maggie, sorry bukan Paul Maggie, Peter Maggie. Jadi dia bilang berhentilah terus berandai-andai. Ya, I wish seperti ini. Aku berharap bakal seperti ini. Jadi itu bahasa berharap-harap, ya. Dia bilang stop berharap-harap. Berharap-harap itu bukan strategi hidup yang bagus. Yang harus kita lakukan adalah mulai berpikir apa yang mungkin mulai bisa kita kerjakan untuk mewujudkan itu. Peter Maggie memberikan saran itu, dan itulah yang harus kita lakukan. Jadi 3 hal. 1, berpindahlah dari kursi seorang penumpang ke kursi supirnya, ambil kendali. Yang kedua, berhenti menggunakan bahasa-bahasa the loser. Dan yang ketiga adalah berhenti berharap, berhenti berandai-andai, dan melakukan sesuatu yang mungkin bisa membawa Anda semakin dekat dengan tujuan Anda. Nah, itu adalah bagian penting, tips penting yang bisa kita lakukan dalam situasi. Dan saya merasa betul loh, kalau kita di tempat kerja seringkali kan kita menemukan orang-orang seperti itu yang terus-menerus berkeluh kesah, tapi mereka nggak melakukan apapun untuk memperbaiki situasi itu, Audrey. Betul. Yes. Dan harus hati-hati ya, Pak Antoni ya, ketika ada circle kita yang mungkin seperti itu, jangan-jangan kita bisa ketularan gitu. Jadi harus juga Betul. hati-hati gitu ya. Ya, betul. Karena ini menyebar. Betul. Virus So, yang mungkin menyebar. sebelum kita tutup dan mungkin ke info, karena kan Pak Antoni ada ELT ya, nanti kita akan detail juga Pak Antoni. Untuk merangkumkan perbincangan kita pagi hari ini, mungkin ada yang lebih ingin di-highlight, silakan. Ya, oke. Jadi, mungkin pertama-tama saya menginfokan dulu kali ya, Mbak Audrey ya. Sekali lagi, buat teman-teman rekan-rekan yang pada kesempatan pagi hari ini mendengarkan kita, di mana
sekali lagi, Anda mau menginspirasi orang untuk menjadi seorang pemenang dan Anda merasa punya jiwa yang luar biasa, bukan cuma berkata-kata, tapi betul-betul memberikan inspirasi Anda, yuk menjadi seorang motivator. Nah, kita punya program yang khusus melatih Anda bisa menjadi motivator, menjadi seorang pembicara publik dan keren, yaitu di mana Anda akan mendapatkan gelar ELT, Essential License Trainer, yang sebenarnya kalau kita masuk ke perusahaan, saya punya banyak peserta yang tadinya nggak bisa masuk ke perusahaan karena nggak punya sertifikat, dan sertifikat ini bisa membawa Anda untuk mendapatkan berbagai memenangkan tender, pekerjaan untuk menjadi trainer. Nah, ini salah satu persyaratan yang sebenarnya Anda bisa ambil. Namanya Essential License Trainer, tanggal 19 sampai tanggal 22 Juni. Jadi 4 hari. Ya, 19 sampai 22 Juni, berarti bulan depan. Buat Anda yang tertarik banget mau jadi motivator, pembicara keren, berkeliling dunia, bisa menginspirasi, mendapatkan penghasilan yang luar biasa di dalam pekerjaan Anda, ini salah satu pilihan yang layak untuk Anda coba, yang bisa Anda investasikan. Join dalam program ini. Sekali lagi, Anda bisa telepon ke Mbak Fani di kantor kita dari MWS Internasional, yang ini Workshop Series Internasional. Teleponnya berapa? 0812 9805 4929. Jadi 0812 9805 4929, atau bisa menelpon ke Smart FM. Ya, ini program di mana kita akan sharing habis-habisan mengenai tips, strategi bagaimana menjadi seorang trainer yang bukan cuma pintar tapi keren. Yes, ya. Nah, itu informasi yang kita mau sampaikan pada pagi hari ini. Tapi balik lagi ke pertanyaannya Mbak Audrey, ya, tips penutup sebelum kita tutup acara ini. Dan ini sekali lagi kita berterima kasih kepada Smart FM di ulang tahun yang ke-27 menciptakan tema ini, tangguh untuk menjadi pemenang. Artinya apa? Kita tetap tangguh menghadapi berbagai gelombang, masalah, problem. Kalau di EQ itu satu statement yang selalu dikatakan, you cannot stop the wave, but you can learn to surf. Kamu tidak bisa menghentikan gelombang-gelombang yang terjadi dalam hidupmu, tapi kamu bisa belajar untuk berselancar. Artinya apa? Sekali lagi kita yang harus mulai jadi refleksi kita pada pagi hari ini adalah ada beberapa hal. Pertama-tama pikirkan mengenai area apa yang Anda mau punya lebih banyak kendali lagi. Yang selama ini Anda merasa, kok kayaknya aku nggak punya kendali. Belajar untuk mengendalikan. The winner berusaha untuk mengambil kendali. Yang kedua, hal-hal mana di mana Anda merasa selama ini nggak punya kendali sama sekali. Kalau tadi kan mau lebih punya kendali. Kalau tadi setelah pikirkan lagi, yang Anda merasa hopeless, yang Anda merasa misalnya finansial, kayak apa, kayak dan sebagainya. Karena winner itu berusaha mengambil kendali, bukan membiarkan. Kemudian pikirkan sesuatu yang selama ini kalau Anda perjuangkan sebenarnya bisa, yang selama ini Anda biarkan aja. Nah, apakah itu? Ya. Dan pertanyaan lagi, pikirkan lebih banyak lagi di mana ya hal yang sebenarnya Anda perlu tambah, perlu tingkatkan. Misalnya tadi pengetahuan, atau Anda merasa kayaknya selama ini jangkauan saya terbatas. Makanya seperti yang kita katakan tadi, informasi training for trainer ini, bagaimana melatih Anda menjadi seorang trainer yang luar biasa itu, buat Anda yang ingin menambah pengetahuan, sebenarnya bisa menjadi bagian yang bisa kita lakukan untuk menciptakan diri kita menjadi seorang pemenang. Karena mungkin selama ini the loser, karena pengetahuan kita terbatas gitu. Ya. Dan kita juga bisa bikin rencana khusus untuk mulai mengendalikan, ya. Ingat, kalau kita nggak melakukan apapun, maka segala sesuatu akan tetap seperti itu. Jadi kita harus pikirkan, apa yang bisa mulai saya kerjakan. Terus, lakukan evaluasi, itu penting. Karena apa? Kalau kita tidak pernah evaluasi, kita nggak pernah bisa improve. Kekurangan saya di mana, apa yang harus saya tingkatkan, ya. Dan hal yang paling penting, langkah kita berikutnya adalah bikin rencana. Next berikutnya apa? Next berikutnya apa? Next berikutnya ada. Dan saya percaya, para the winner, orang yang luar biasa, orang the loser dibandingkan dengan loser, winner itu bikin rencana dan melakukan sesuatu, dan mereka terus menerus seperti itu. Sementara loser, ya udah biarinlah, ya tergantung deh, ya udah tergantung. Enggak, dia nggak akan seperti itu. Mereka berusaha untuk mengambil kendali. So pilihannya adalah, yuk mari kita tinggalkan the loser mentality ini, jadi the winner mentality.
Yes, jadi semoga semua pendengar kita pagi hari ini sudah siap untuk menjadi nahkoda dalam kehidupannya masing-masing ya Pak Antoni ya. Yes. Yes. Dan juga pastinya thank you Pak Antoni sharingnya pagi hari ini. Sangat-sangat relate juga dengan topik Smart FM, tangguh dan menjadi pemenang, yang dimana tujuannya juga ya karena memang situasi COVID-19 kemarin ya kita belajar banyak, apalagi situasi unpredictable gitu ya. Kemungkinan besar kita akan hadapi di depan. Jadi kita sudah harus mempersiapkan diri dari sekarang. Yes. So, listeners juga yang sudah merespon, terima kasih dan mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Minggu depan tenang, kita masih ketemu setiap Kamis jam 7 sampai dan jam 8. Kalau begitu kami pamit, listeners. Saya Audrey Juwana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam. Salam antusias. Sampai jumpa. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.